Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Kris Konali Purba, asli dari kota Siantar. Haleluya. Horas berjua-jua bagi Bapak Ibu dari Sumatera Utara dan sekitarnya. Puji nama Tuhan, saat ini saya dipercaya oleh Tuhan Yesus menggembalakan gereja yang bernama Gereja GBI Moria. Gereja GBI Moria ada dua, yang pertama di Jakarta dan yang kedua ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Puji nama Tuhan, saya sudah menikah dan istri saya asli dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Bakor Umkris RSPP yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 26 Agustus 2022, kurang lebih 20 menit ke depan. Puji nama Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami butuh firman Allah, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar firman Allah yang kami dengar pada hari ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Aku berdoa, siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa, Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Roh Kudus, ambil alih acara ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Masih dalam suasana hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-77. Amin Bapak Ibu. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Haleluya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merdeka yang pertama Bapak Ibu, bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, dan yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Ya kan? Arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka yang pertama bebas dari belenggu, bebas penjajahan, dan yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Nah, itu dia saudaraku. Kabar baiknya, saya dan saudara orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus, dimerdekakan berkat kuasa darah Yesus. Jadi kita merdeka hidupnya, kita menjadi orang-orang yang merdeka, bukan karena perbuatan saleh kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan dan iman kepada Kristus. Jadi pastikan selalu iman kita kepada Kristus, karena hidup kita dimerdekakan karena darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi kembali Bapak Ibu, kabar baiknya adalah saya dan saudara orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus dengan iman kepada Kristus, hidup kita dimerdekakan berkat darah Yesus. Haleluya. Sama-sama kembali kita katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Sekali lagi sama-sama katakan merdeka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu, Perjanjian Baru. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Saudara, ya kan? Ada Alkitab Saudara atau HP suci Saudara, ya kan? Haleluya. Sekarang kan gampang kan, nggak perlu bawa Alkitab berat-berat. Di HP juga bisa diinstal aplikasi Alkitab. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu, apakah tandanya anak-anak Tuhan yang hidupnya merdeka? Ada dua hal. Yang pertama tandanya, ketika saya renungkan Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya yang pertama, senantiasa hidup kudus. Sama-sama katakan senantiasa hidup kudus. Sama-sama katakan saya anak-anak Tuhan yang hidupnya telah dimerdekakan hidup kudus. Yang suci katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara hidup kudus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus hidup kudus Pak Pendeta? Karena 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 mencatat, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu, seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin Bapak Ibu. Apa artinya kudus sih Pak Pendeta? Hidup kudus artinya seluruh hidup kita, seluruh hidup kita, seluruh hidup kita tidak bertentangan perilaku kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita itu gak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, apapun posisinya lah, apakah itu security, cleaning service, bagian taman, bagian kebersihan, bagian staf administrasi, sebagai suster, perawat, sebagai dokter, sebagai spesialis dokter spesialis, bagian apoteker, kemudian apa lagi itu, bagian kasir, bagian apapun lah, atau pasien Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, dimanapun posisi kita, ayo tetap teruslah hidup benar, teruslah hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Hidup kudus itu bukan perkara bisa atau tidak, tapi perkaranya mau atau tidak Bapak Ibu. Hidup kudus kita harus punya pemahaman yang sama. Hidup kudus artinya seluruh hidup kita, perilaku kita tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya akan kuliah Bapak Ibu. Begini-begini, ganteng-ganteng begini, saya kuliah Bapak Ibu. Iya kan, saya kuliah. Kan ada dua jenis pendeta di dunia ini. Satu, tipe kejadian. Ya kan, gak ada angin, gak ada apa, gak pernah kuliah, tiba-tiba jadi pendeta dia. Itu dia. Kemudian ada tipe keluaran. Tipe pendeta keluaran, artinya keluaran dari sekolah tinggi teologi mana. Itu dia. Jadi ada dua tipe pendeta. Tipe kejadian, tiba-tiba jadi pendeta dia. Gak pernah kuliah, gak ada pokoknya, kata ada bisik-bisik lah gitu. Kemudian ada tipe pendeta yang keluaran dari STT mana, sekolah tinggi teologi mana. Kalau saya lulusan sekolah tinggi teologi Bethel Indonesia di Petamburan, program studi kependetaan Magister Teologi MTH S2 di tahun 2014 yang lalu saya wisudanya selesai. Saya kuliah dari 2011 sekolah S2 MTH dan lulusnya 2014, 3 tahun saya lama waktu studinya, dan saya kuliah tuh harus yang jujur. Iya dong. Saya sekolah yang jujur, kuliah yang jujur, kerjakan tugas sendiri, tesis saya kerjakan sendiri. Bagaimana mungkin saya mengajarkan jemaat hidup kudus kalau saya sekolahnya nggak jujur? Iya kan, kuliahnya nggak jujur. Bagaimana mungkin saya mau ngomongi kebenaran di mimbar? Ngomong kosong saudara. Sorry ya, saya harus ngomong apa adanya. Iya dong, bagaimana mungkin kita ngomong kudus, 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 tapi kalau saya sebagai pendeta kuliah nggak jujur, ngomong kosong saudara. Ngomong kosong. Iya kan. Jadi sebagai pendeta pun saya harus kuliah yang jujur.
Saya kerjakan tugas-tugas saya sendiri dengan jujur. Ujian yang jujur. Kemudian apalagi itu? Tesis juga harus kerjakan sendiri. Nah, bisa saya kasih uang ke orang lain untuk ngerjain. Tapi hati nurani saya itu menolak, saudara. Karena saya ini abdinya Tuhan. Corongnya Tuhan, moncongnya Tuhan. Saya harus menyampaikan kebenaran. Dan saya juga harus hidup benar. Bagaimana mungkin saya mengajar jemaat hidup kudus kalau saya sendiri hidupnya kacau-kacau, saudara? Iya kan? Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kan setiap saudara yang bekerja di perusahaan atau di rumah sakit kan ada sumpahnya. Ada janjimu kan? Ya kerjakanlah itu. Hiduplah jujur, hiduplah benar, hiduplah kudus. Mintalah bantuan dari Roh Kudus. Percayalah Tuhan pasti bela kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan tandanya yang merdeka telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Ini pasien-pasien yang menyaksikan mungkin saudara tidak kebetulan dirawat di rumah sakit RSPP. Iya kan, gak kebetulan. Mungkin saudara sedang istirahat, tanda kutip. Tuhan atur gitu. Dan saudara menonton acara ini. Mungkin saudara kerjanya ada sebagai TNI Polri, sebagai PNS, pegawai swasta, atau pensiunan, atau kerja dimanapun lah Bapak Ibu, apapun kegiatan saudara. Ayo, ingatkanlah selalu dirimu dan juga keluargamu untuk jadi hidup yang kudus. Iya kan, hidup benar. Tetapi lebih mudah di akhir zaman ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dunia kita ini Bapak Ibu tidak kekurangan orang yang hebat teori. Nggak kekurangan. Dunia ini nggak kekurangan orang yang pintar. Nggak kekurangan. Dunia ini tidak kekurangan orang yang jago ngomong. Nggak kekurangan Bapak Ibu. Dunia ini kekurangan orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satunya hidup kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi hiduplah kuduslah Bapak Ibu. Amin. Jadi dimanapun saudara beri gereja, apapun merek sinode saudara, ingatlah selalu firman Tuhan. Yang menyelamatkanmu dan menyelamatkanku adalah Tuhan Yesus dengan iman kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Hiduplah benar, hiduplah kudus sesuai dengan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Ayat bacaan kita adalah Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi tanda yang pertama anak Tuhan yang hidupnya merdeka adalah senantiasa hidup kudus. Dan yang kedua, yang terakhir, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, senantiasa melayani sesama dalam kasih. Ayat bacaannya saya mengutip Injil Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia, siapa itu? Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus punya teladan, sudah karuniakan teladan kepada kita. Tuhan yang punya langit dan bumi ini punya karakter melayani. Punya karakter melayani. Lah siapa kita yang punya karakter bos, maunya dilayani? Kan nggak matching sama Tuhan, saudara. Kita ngaku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Tapi punya karakter bos, maunya dilayani. Kan tanda tanya ini, Tuhan yang mana yang kita layani ini? Tuhan yang mana kita percaya ini? Bapak Ibu, kalau kita mengimani kita anak Tuhan, saya anak Tuhan, kita punya karakter sama seperti Tuhan, melayani.
Amin Bapak Ibu. Apapun posisi saudara, mau direktur kah, wadirut kah, apalagi itu, kepala seksi kah, seksi kepala kah. Iya kan, setinggi apapun jabatan kita, dimanapun perusahaannya, apapun rumah sakitnya, kita harus punya karakter melayani. Itu anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Kristus punya mental, punya karakter melayani, sama seperti Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk dilayani, ya kan, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Layanilah dengan kasih. Melayani sesama dengan kasih artinya kita nggak hitung-hitungan kalau menolong orang. Kita nggak ingat-ingat jasa kita kalau kita menolong orang hari ini. Ingatlah selalu Bapak Ibu, jika Tuhan berikan kita kesempatan hari ini untuk menolong sesama, itu bukan karena kita yang hebat, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tuluslah. Kalau saudara menolong orang, tulus. Jangan sudah berpikir, oh hari ini kau aku tolong, one day kau tolong aku ya. Atau hari ini kau aku tolong, kau berhasil. Ingat kau ya, bukan gara-gara kau itu kau berhasil, gara-gara aku. Nggak boleh begitu saudara. Kita ini kan cuman keset kaki, hamba Tuhan. Sama-sama katakan saya hamba Tuhan. Kita tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak hanya pendeta. Hamba Tuhan juga anak-anak Tuhan semuanya. Amin Bapak Ibu. Iya, melayani dengan kasih sesama. Jangan ada udang di balik bakwan. Iya kan? Jangan ada udang di balik bakwan. Ada maunya baik, nggak ada maunya hilang. Tulus saja lah Bapak Ibu. Melayani orang itu tulus saja. Dan melayani sesama itu jangan lihat-lihat merek gerejanya. Ya kan, jangan lihat merek gerejanya lah. Aduh, gak gereja kami ini beda gerejanya, gak mau lah aku tolong. Gak boleh begitu Bapak Ibu. Layanilah semua anak-anak Tuhan, apapun merek gerejanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, dan umurnya berapapun, tetap kita layani dengan tuluslah. Karena hukum tabur tuai itu berlaku sampai hari ini. Hukum tabur tuai itu masih berlaku sampai hari ini. Kesaksian yang indah, mama saya itu berjemaat, mama saya orang Siantar Bapak Ibu, berjemaat di gereja HKBP di daerah Siantar. Mama saya panen pisang. Dia potong pisang itu, tebas, dia atur dengan sebaik rupa, dia antar ke rumah pendeta. Mama saya cerita telepon. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, pisang saya sudah matang pohon, pisang kepok. Ini saya sudah masak kolak, dan saya juga bawa satu sisir buat Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, jadi sekeluarga bisa makan. Mama saya antar ke rumahnya. Tahukah Bapak Ibu, mama saya menabur ke pendetanya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga kebagian. Saya menikmati apa yang ditabur oleh mama saya. Ada jemaat gereja lain ngantar sebuah sangkis ke rumah kami. Jemaat gereja lain, bukan jemaat kami, jemaat gereja lain ngantar buah sangkis. Karena saya pernah diundang berapa kali ke kantornya perusahaan itu. Jadi dia kirim tiba-tiba buah sangkis. Dia ingat kita dikirim sekitar 3 kilo, 5 kilo begitu. Buah sangkis. Saya juga bilang, kapan saya tabur buah ya? Rupanya mama saya yang menabur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sebagai orang tua menabur yang baik. Itu sebabnya saya berani berkata di mimbar Bapak Ibu. Orang tua itu boleh menabur. Kalau kita menabur hari ini, menabur yang baik, cepat atau lambat kita akan menuainya. Kalaupun kita nggak menuainya, anak cucu kita kelak juga akan menuainya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Artinya apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Allah memperhitungkan semuanya. Lakukanlah yang baik Bapak Ibu. Layanilah sesama dengan kasih, dengan tulus, nggak pura-pura. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Layanilah sesama dengan tulus, tidak pura-pura, tidak ada udang di balik bakwan, dan tidak ada dusta di antara kita. Iya kan Bapak Ibu. Jadi begitu saudara kasih Tuhan. Korbannya nggak lama Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu sibuk, banyak kegiatan. Dan saya ulangi kembali, tema khotbah hari ini adalah merdeka.
Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Ayat bacaan kita Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apakah tandanya anak-anak Tuhan yang hidupnya merdeka, Pak Pendeta? Saya mencatat ada 2 tandanya. Yang pertama, senantiasa hidup kudus. Yang kedua, senantiasa melayani sesama dalam kasih. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung acara ini kami berdoa syafaat untuk pasien-pasien yang sedang dirawat di RSPP saat ini. Kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan berkati tim dokter, perawat, dan tim administrasi, siapapun yang bekerja, yang melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk manajemen RSPP, diberkati oleh Tuhan mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai dengan staf yang terendah, dikaruniakan hikmat dalam menjalankan tugas, diberikan semangat hidup dalam melaksanakan tugasnya, dan hidup yang jujur serta tulus. Kami percaya apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai. Aku juga berdoa untuk pengurus Bakor Kris RSPP. Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga membalaskan jerih lelah para hamba-hamba-Mu yang setia melayani di Bakor Kris RSPP. Mereka juga dikaruniakan hikmat dalam memilih pengkhotbah yang terbaik, agar setiap iman jemaat Tuhan boleh bertumbuh dalam firman Kristus, berbuah manis, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pelayanan diakonia di RSPP, agar senantiasa dalam perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan, dan Tuhan yang mencukupkan segala dana yang dibutuhkan untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat-jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan, amin.